Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tema yang berjudul para ulama pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan paling penting yang muncul dari aktivitas-aktivitas intelektual bangsa Arab dan umat Islam yang lahir karena motif keagamaan adalah teologi, hadis, fikih, fisiologi, dan linguistik. Pengembangan ilmu agama pada masa Daulah Abbasiyah juga diikuti munculnya para ulama yang mumpuni dan produktif, banyak menghasilkan karya ilmiah. Ulama yang pertama, ulama hadis atau disebut muhaddithin. Para ulama hadis yang mengembangkan ilmu hadis pada zaman Daulah Abbasiyah sangatlah banyak. Yang paling menonjol ada di antaranya mereka ada 6. Mereka merupakan pakar hadis yang telah melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari penyelesaian tersebut adalah untuk mengetahui sumber hukum yang benar. Karya-karya dari 6 ulama yang hadis ini disebut dengan Kutubus Sittah. Para ulama hadis tersebut adalah yang pertama Imam Bukhari, kedua Imam Muslim, ketiga Imam Abu Daud, ketiga Imam At-Tirmizi, kelima Imam An-Nasai, keenam Imam Ibnu Majah. Ulama-ulama hadis ini pada masa kecilnya dihabiskan untuk menuntut dan mendalami ilmu di bidang hadis. Bahkan sebagian ulama ini di usia 10 tahun sudah keluar dari kota kelahirannya untuk menimbah dan memperdalam ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lainnya. Setelah melakukan perjalanan panjang untuk belajar, berdiskusi, bertukar pikiran, dan pada akhirnya para ulama ini mengarang sekaligus menuliskan sebuah kitab-kitab hadis dan kitab-kitab lainnya sebagai bukti atas amal dan ilmu-ilmu para ulama hadis terkemuka ini. Keluasan pengetahuan dan serta kredibilitas dan loyalitasnya kepada ilmu hadis. Yang kedua, ulama fikih atau disebut juga dengan fuqaha. Pada masa Daulah Abbasiyah, perkembangan ilmu fikih cukup baik. Seiring dengan munculnya ulama-ulama mujtahid yang berperan besar dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Hasil ijtihad itu kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk Islam dalam menentukan hukum terhadap sebuah persoalan agama. Imam dalam bidang ilmu fikih ini yang menonjol ada 4 pada masa Daulah Abbasiyah ini, yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah. Kita kenal juga dengan Imam Abu Hanifah ini sebagai pendiri mazhab Hanafi. Yang kedua Imam Malik bin Anas, pendiri daripada mazhab Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i, pendiri daripada mazhab Syafi'i.
Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Ulama tafsir atau mufassir pada masa Daulah Abbasiyah ini, ilmu tafsir mengalami perkembangan sangatlah pesat. Di masa Daulah Abbasiyah bermunculan karya-karya di bidang tafsir yang dapat dipelajari untuk generasi-generasi berikutnya. Yang di mana ulama-ulama tafsir ini yang terkemuka adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan yang kedua adalah Imam Ibnu Katsir. Ilmu pengetahuan akan membawa manusia kepada kemajuan. Untuk itu diperlukan kesungguhan dan kerja keras untuk menuntut ilmu, mengembangkan, kemudian mengamalkannya demi kemaslahatan umat, khususnya umat Islam. Jika umat Islam maju, maka umat Islam akan diperhitungkan oleh umat lain dan terhormat di mata dunia. Kemajuan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah menyadarkan umat Islam saat ini akan ketinggalannya dari umat-umat lain. Maka mulailah dari diri kita untuk memanfaatkan dan mengembangkan karya yang dihasilkan pada masa Daulah Abbasiyah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalamu minni wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.